Oke, kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, kita ketemu lagi di acara dua bukunya. Sebelumnya saya ucapkan dulu ada beberapa rekan dan kerabat Kinan. Jadi Kinan ini adalah putra dari teman SMA dan juga cucu dari guru bahasa Indonesia almarhum Pak Prapto waktu SMA. Jadi rupanya ini menulis. Nah, ini geng Kepatian ini. Dulu kebetulan saya di Ponorogonya juga di Kepatian. Teman saya Asas. Jadi Kinan ini sangat produktif. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan ada mamanya Kinan ya. Iya, selamat malam. Selamat malam. Panggilannya siapa nih? Mama ya. Kemudian ada Iya. Mas Agung ya. Mas Agung, adik kelas ya. Mas Agung tuh kakak kelas saya kayaknya ya. Terus ada Pandu ya, kakaknya Iya. kita. Ada di sini juga nggak ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Kemudian ada yang dari Banjarmasin tadi Bude Nana. Salam kenal Bude Nana. Iya, malam sudah Terus kali saya. di Ponorogo Bude siapa ya yang dokter itu? Bude Ya. TV. Oh ya, ini lagi join ini. Oke. Iya. Kalau keluarganya Wita ada juga di sini. Kemarin ada satu lagi Juwita ya, yang dari ini dari Malang ya. Dari Malang Juwita. Ya, dari Malang Juwita. Nah, jadi ini keluarga penulis di mana novel pertamanya kemarin sudah kita bahas, judulnya Di Balik Senyum Termanis. Ini cetakan pertama, yang novel pertama itu Oktober 2020, kemudian kita bahas dalam Zoom itu di catatan saya 28 November 2020. Nah, ini novel kedua berjudul Untuk Baskara. Ini bukunya cukup enak di bawah, dicetak April ya, cetakan pertama April 2021, halaman sekitar 137, 140. Di dalam kata pengantar, Kinan menulis bahwa buku ini, novel ini ditulis dalam 2 bulan. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu berarti cuma 14 hari, berarti sehari 10 halaman ya. Iya. Ya, sehari 10 halaman. Untuk SMP ya, untuk level SMP kelas 3, ini sudah luar biasa. Saya aja belum bisa waktu itu. Masih SMP itu saya sama kamu sama Asas itu mungkin masih main maker itu, sama masih belum ada seperti ini. Ini sudah prestasi yang bagus, saya rasa. Kinan ini SMP 7 Bandung ya, kelas 3. Nah, di sini ada Dr. Sumbo Tinarbuko, ini teman saya, beliau adalah dosen ISI. Pak Profesor ini, kandidat profesor ini nanti saya minta untuk menceritakan di isinya ada apa, karena ini event pendidikan juga. Oke ya, Kinan, saya rasa cukup. Oh ya, saya cerita sedikit yang Juwita. Wita ini sepupu Kinan, itu juga menulis buku, sudah kita bahas kira-kira 4 bulan yang lalu ya. Itu bukunya sama, tipis juga, agak tebal, 235 halaman. Jadi ini keluarga penulis. Bagus. Kali ini novel yang kedua, judulnya Untuk Baskara, diambil dari bab pertama di daftar isi. Jadi bab pertama dijadikan judul novel. Nah, nanti kita dengarkan dulu sebelum kita diskusi 1 jam ke depan.
oleh Kinan. Jadi ini satu prestasi. Guru bahasa Indonesianya teman sekolah ada nggak? Ini harusnya kalau saya jadi gurunya Kinan langsung saya kasih 100 ini udah lulus ini. Itu. Jadi kalau sekolah di Amerika itu yang ditekankan adalah prestasi. Nah, tapi kalau kita di Indonesia itu masih nilai ya. Iya. Nilai. Tapi kalau di sekolah negara modern itu yang dibutuhkan adalah produk-produk seperti ini. Gitu. Nah ini nilainya sudah melampaui karena di negara maju kenapa mereka kreatifnya hidup karena memang sarana prasarana kemudian dukungan dari sekolah, dukungan dari pemerintah. Ini bagi saya anak-anak Om juga kuliah di Amerika. Jadi ini termasuk jejak digital yang Kinan buat. Mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun kamu punya anak, punya cucu, kamu akan kaget melihat ini waktu dulu kecil. Nah, bagi saya sebenarnya agak kaget juga kalau dukungan dari sekolah, dari Kemendikbud nggak ada di sini. Ini aneh. Jadi saya saja yang hanya kenal Omnya, saya mendukung event-event seperti ini. Nah ini sebenarnya moga-moga didengar juga nanti Dr. Sumbo bisa mengupas. Ini malah dosen isi yang mendukung kita. Mestinya event-event seperti ini itu mendapat support, setidaknya bukan support uang ya, tapi support promosi, kemudian support dukungan moral, kemudian justru dilombakan menurut saya. Kita lomba bedah novel ya silakan di situ dibahas ini. Jadi kita bukan banyak-banyakan yang ikut, bukan banyak-kebanyakan yang like, bukan upload di Instagram foto jalan-jalan, kemudian foto makanan gitu. Justru event seperti ini adalah event yang terhormat. Ini adalah event yang sangat prestisius dan juga cara kita untuk mencari teman ya dan melewatkan waktu. Sekarang bagaimana kita mencari teman? Mau nongkrong di kafe, mau nongkrong di mall, apakah seperti itu? Harusnya di event-event seperti ini tempat kita istilahnya Om Bambang belum ada ini, pakar neuroscience. Istilahnya sekarang kolaboratif intelijen. Jadi seseorang itu kecerdasannya mungkin cerdas secara pribadi, tapi begitu berkumpul ternyata kita tidak bisa membuat apa-apa. Nah itulah kelemahan kita secara pribadi, makanya alumni manapun itu hebat-hebat alumninya. Tapi kalau ditanya alumni sebuah sekolah yang top, perguruan tinggi top pun tidak ada produknya, gitu. Karena kita masih individunya masih menonjol. Nah ini semoga ini didengar nanti ada rekamannya dari mungkin Kemenparekraf, Kemendikbud. Event-event seperti ini mestinya harus didukung pemerintah. Karena tanpa anak-anak yang kreatif ini, kita tidak bisa nantinya akan meneruskan generasi yang bisa survive. Generasi yang beda. Sekarang ini sudah beda sama sekali. Oke ya, saya rasa cukup pengantar dari saya. Kinan, silahkan share screen. Sudah saya jadikan co-host. Nares tunggu dulu. Nanti membahasnya setelah Kinan memaparkan novelnya dan juga perkenalan. Silakan Kinan dilengkapi perkenalan dirinya yang kurang dari saya, silakan dilengkapi. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kinan. Waalaikumsalam. Selamat malam, nama aku Kinan, umur aku 15 tahun, masih SMP kelas 3. Silakan. Ini novel kedua saya, namanya Baskara. Sebentar. Di cerita ini mengisahkan tentang 4 orang yang ternyata pembalasannya itu saling bertaut. Nama mereka tuh Arina, Baskara, Gavino, sama Verna.
Alina tuh teman Baskara sama Garut dari kecil karena orang tua mereka tuh kerja, jadi mereka dari dulu sering tinggal keluar kota bertiga. Nah, seiring berjalannya waktu, kita Baskara dan Garna itu suka sama orang yang sama, yaitu Alina. Di sisi lain nih, Alina juga udah suka sama orang lain. Nah, hal itu bikin persahabatan mereka merenggang. Karena Alina nggak tahan sama sikap Baskara waktu hubungan mereka lagi merenggang, akhirnya Alina mutusin buat putus sama Gavino, terus jadian aja sama Baskara karena dia pikir dengan hal itu akan memperbaiki semuanya. Nah, hubungan mereka berlangsung baik. Sampai akhirnya Garna juga suka sama Alina, jadi menghancurkan itu. Nah, berbarengan dengan hal itu, pas hubungannya udah hancur, Alina baru sadar kalau perasaannya buat Baskara tuh lebih dari temen juga. Kan awalnya si Alina paksa nih, tapi pas udah putus, akhirnya si Alina tuh sadar kalau sebenarnya dia suka sama Baskara. Nah, pada akhirnya Alina sama Baskara tuh balikan lagi setelah saling nunggu 2 tahun. Udah deh. Oke, jadi ini ceritanya sebetulnya cerita model-model seperti Dilan gitu ya, Kinan ya. Ini Kinan mendapat inspirasi cerita ini dari mana? Nggak dari mana-mana, ngarang aja. Ngarang aja? Ya. Oh, nah ini masih SMP tapi ceritanya cinta-cintaan itu gimana itu? Nggak apa-apa itu sama mama sama papa? Nggak apa-apa katanya mah. Oke, kok bisa menulis seperti ini? Terinspirasi dari mana, Kinan? Langsung kepikiran aja alur ceritanya gitu ya, udah ditulis. Oh, jadi proses menulis kamu itu begitu ada di benak, ada di pikiran, langsung kamu tulis seperti itu? Ya. Kemudian yang mengoreksi ada nggak cerita, misalnya alur ceritanya, atau kamu bahas juga dengan teman kamu, atau dibahas dengan guru kamu di kelas gitu, gimana? Nggak ada, tahu-tahu nerbitin aja. Oh gitu. Ya. Nah ini kamu tulis dalam 2 minggu, 2 minggu itu kan hitungannya 14 hari ya. Gitu. 14 hari berarti sehari kamu 10 halaman. Ya. Ya, ini suatu prestasi ya untuk di umur seperti kamu. Nah, cerita ini sebenarnya hanya cerita atau kamu bermaksud untuk menyindir teman kamu atau untuk memberikan kesan atau message ke seseorang, atau hanya ya cuman cerita aja? Cuman cerita aja sih. Oh, cerita aja ya. Oh, jadi tidak ada maksud apa-apa ya. Jadi hanya kamu ada ide terus kamu tulis gitu ya. Iya. Oke. Sangat singkat sekali ini cerita paparan kamu ini. Sebetulnya pengennya cerita kamu ceritain prosesnya dan sebagainya. Dan juga nanti yang novel ketiga tolong lebih detail, lebih panjang ceritanya, dan juga saya minta video ini ya, karena tujuan dari event ini kan untuk menginspirasi seseorang ya, supaya teman-teman kamu mendorong untuk menulis. Jadi proses menulisnya kamu videoin, kemudian ada foto-fotonya bagaimana saat kamu kesulitan membuat tulisan ini dan sebagainya, itu perlu dokumentasinya. Karena tujuan kita membuat event ini untuk bukan hanya membahas novelnya secara letterlek, secara alur ceritanya, tapi kita juga untuk memberikan motivasi. Makanya kalau dilihat komen-komen di YouTube kita itu yang sebelumnya,
itu banyak yang menyemangati kamu gitu. Jadi prosesnya seperti apa. Nah, itu bisa membuat teman-teman lain seusia kamu bisa ini termotivasi. Oke ya, ini saya tutup ya, stop sharing partisipannya ya, Kinan. Ya. Oke. Oke Nares, aku minta pendapat kamu. Sebetulnya saya perkenalkan dulu, Nares ini adalah baru lulus mahasiswa ya. Jadi dia ini accountant, sekarang kerja di Shopee. Baru bekerja di Shopee, belum ada setahun. Jadi rekan-rekan di sini kalau ada komplain tentang Shopee atau ada masalah barangnya tidak sesuai pesanan, Iya, boleh. nah, atau minta refund, nah itu tolong dicatat itu nomor teleponnya Nares ini. Nares ini nanganin finance-nya, nanganin teksnya juga, kemudian banyak hal. Nah, ini saya rasa juga salah kita hadirkan, walaupun lebih tua dari kamu ya. Saya pikir kamu tuh udah SMA, ternyata masih SMP ya, Kinan, SMP kelas 7. Nah, ini Nares ini walaupun dia seorang akuntan, tapi dia antusias terhadap sastra, jadi suka bikin, terutama puisi sebenarnya. Nah, nanti kita dengerin di akhir acara, coba biar Nares baca. Jangan ya? Oh ya. Jangan Om. Belum berani aku. Oke, lain kali. Jadi Nares ini sebetulnya kekuatan dia di puisi. Ya, di puisi bahkan pernah nulis dalam bahasa Inggris ya, Nares ya. Oke, tapi nanti di event lain aja. Oke, Nares, aku minta tanggapan kamu sebagai yang lebih senior tentang kali ini. Silakan. Oke, thank you Om Marius. Ini kita ngobrol aja ya, karena aku juga nggak expert dalam sastra, karena kebetulan aku hobi banget baca. Dan a lot of books itu, aku baca banyak banget genre. Dan aku pengen tahu deh, penulis Indonesia favorit kamu siapa? Pidi Baik. Pidi Baik. Oke, aku juga baca si Pidi Baik. Aku di Lestari. Aku baca semua tulisannya di Lestari. Pas aku baca, aku nggak tahu kalau yang nulis itu masih SMP. Pas aku baca Kelahiran 2006, aku kaget banget sih. Karena I have to appreciate courage kamu buat terbitin buku sih. Even aku yang udah segede ini aja, nggak berani publish tulisan aku di mana-mana. Kamu keren banget. Terus pas aku baca, aku kaget karena pemilihan diksi kamu bagus banget. Semuanya manis banget. Kayak kalau anak SMP, apalagi zaman sekarang tuh jarang banget yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Apalagi menggunakan diksi-diksi yang puitis dan manis banget di novel kayak yang kau pakai di novel ini. Terus ternyata pas aku baca, kamu juga udah pernah nulis buku puisi, so no wonder sih kamu banyak pakai diksi-diksi itu. Nah pas aku baca, sebenarnya aku tertarik banget sama karakter yang namanya Garna ini. Iya. Kayak aku penasaran banget sih, kamu tuh bisa dapet bisa nulis karakter itu, karena pas aku baca aku beneran kesel sama dia. Kayak apaan Dani orang gitu. Karena kan dia bener-bener nyusun rencana nih buat gagalin hubungannya si Baskara sama Alina kan. Iya. Habis dia susun rencananya, dia dieksekusi lah tuh rencananya, dia manipulasi dengan dia ngerekam waktu Alina ngomong ternyata dia gak suka-suka banget sama Baskara. Habis itu akhirnya Baskaranya tahu, akhirnya mereka putus. Terus ternyata tapi pas udah putus, Garnanya malah ilfeel, malah kayak udahlah no more challenge. Yeah. Nah itu menurut aku keren banget sih karakternya si Garna ini. Nah proses penulisan kamu terhadap si Garna ini, kamu ngelihat terinspirasi dari mana? Sama kayak proses penulisan kamu bisa nulis si Garna ini sampai aku yang baca kesel tuh gimana sih? Ceritain dong. Nah, itu sebenarnya aku juga nggak suka sama orang yang tipe orangnya suka maksa gitu. Oh iya. Jadi aku bikin seolah-olah dia cerdik dan bisa berhasilin rencananya, gara-gara aku juga nggak suka sama orang kayak gitu. Oh ya, ini personal experience ya. Aku nggak suka sama nih orang jadi antagonis di buku kamu, bagus. Nah,
Tapi kan habis itu dia kayak, udah nggak jadi gitu. Ternyata segampangnya itu nih mutusin mereka. Kalau misalnya, kalau aku boleh tahu nih spoiler, sekarang kamu boleh nggak ceritain ke aku nih, si Garna ini akhirnya gimana sih gitu setelah dia kayak dia nggak dapet, sebenarnya kan dia dapat apa yang dia mau, cuma terlalu mudah buat dia kan, terus dia pergi gitu aja, maksudnya kayak udah, dan bahkan dia kan nggak temenan lagi, maksudnya temenan tapi nggak deket lagi kan sama mereka berdua. Kalau in your version nih sekarang si Garna tuh lagi apa sih gitu, maksudnya pikiran dia sekarang gimana? Lagi berusaha ngehancurin hubungan orang lain lagi, tapi bukan si Alina sama Baskara. Oh, jadi emang itu udah nature dia untuk kayak dia pingin sesuatu yang orang punya. Iya. Terus udah punya tinggalin aja. Oh, menarik banget. Dan itu muncul karena kamu gak suka sama orang yang kayak gitu? Iya. Wow, amazing. Oke. Terus kalau misalnya selama penulisan ini, bentar aku tuh banyak banget yang mau aku tanyain. Kalau misalnya kamu nulis, kamu nulis ini dengan bahasa yang menurut aku udah oke, terus alur ceritanya juga oke, dan karakternya dapet banget. Kamu sejak umur berapa sih nulis? Maksudnya kamu membiasakan kamu nulis tuh sejak kapan? Aku pernah bikin Wattpad dari kelas 5 SD. Terus, Wattpad? Wow. Iya. Terus aku pernah, dulu tuh aku sering ikut mamah kantor. Nah, terus kan di kantor mamah tuh kayak ada alat print gitu. Terus aku suka nulis-nulis puisi iseng gitu. Kelas 4-an deh kayaknya. Oke, berarti kamu udah nulis Wattpad dari kelas 5 SD? Iya. Kamu sudah terekspos dengan Wattpad dan kamu menggunakan Wattpad itu dengan baik. Wow, gila keren banget. Jadi buat om tante-tante yang nggak tahu Wattpad itu apa, Wattpad itu adalah apa ya, Kinan ya? Sarana menulis. Iya, dia website gitu, kayak Twitter gitu. Cuma kita bisa upload cerita atau semacam, sebenarnya buku ya, kita kayak ngupload e-book gitu kan. Atau kita bisa baca e-book punya orang lain. Biasanya tuh suka fanfiction gitu-gitu kan. Dan emang aku juga sering lihat sih banyak orang Indonesia yang mulai semua dari Wattpad. Tapi kalau kamu dari SD udah nulis itu keren banget sih. Kalau Wattpad tuh ada seleksi nggak kalau kita upload? Kalau kita upload enggak sih, cuma dia tuh punya sistem ranking gitu kan yakinan ya, kayak kamu berapa banyak yang baca, berapa banyak yang favorite, terus dia suka ada award per bulan kayak most read atau apa gitu sih Om. Ya, keren juga ya. Itu dunia ya, Nares ya? Seluruh dunia? Yes, itu seluruh dunia ada. Penulis Indonesia banyak nggak? Aku cukup sering ketemu sih, cuma aku jarang baca. Banyak nggak sih Kinan yang, maksudnya aku jarang lihat ada di yang atas-atas. Banyak sih sekarang gara-gara ada media sosial kan makin luas ya. Jadi orang-orang tuh kayak suka ngerekomendasiin cerita orang lain gitu di platform yang iya, benar-benar. Aku sering lihat. Iya. Itu free, upload di situ free. Free. Oke, silakan. Yes, oke. Nah, kalau cerita pertama yang kamu tulis apa tuh, Kinan? Ingat nggak yang kelas 5 SD kamu upload itu? Itu kayaknya tentang persahabatan deh, terus kayak saling musuhan gitu, gak tahu, gak jelas. Oh, kamu ya temanya tema gitulah, tema Dilan gitulah pokoknya. Kamu kayaknya suka banget Sapi di Baik ya? Iya. Timnya ada di situ. Oke. Apalagi ya, let's talk more about Baskara sih. Kalau menurut kamu, tadi si Omari sebenarnya udah nanya sih tentang apa sih sebelum kamu nulis nih, kayak itu tiba-tiba itu kamu pengen nulis selama 14 hari itu kamu nulis terus, atau kayak emang sebelum itu kamu udah riset nih, kayak udah ada idenya, terus kamu riset dulu. Kalau misalnya emang kamu riset tentang, terutama tentang karakter dan alur ceritanya, waktu itu apa sih yang kamu lakukan? Enggak sih, itu aku jadi 14 hari itu satu harinya aku full banget nyari ide sama riset karakter dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya si karakter-karakter itu tuh base dari orang-orang terdekat aku gitu. Jadi siapa aja aku tulis di situ karakternya, terus aku jadiin satu alur cerita, aku gambarin lah. Jadi itu base sama orang-orang terdekat kamu. Iya. Oh ya sih, tapi emang the easiest way untuk membuat karakter karena kita kenal banget kan sama orang-orang yang terdekat kita. Oh, oke. Nah, menarik ceritanya. Sebentar, aku sambil baca lagi. Kalau misalnya tadi kan kamu bilang itu dari teman-teman terdekat kamu ya, si Baskara, Alina, dan Garna itu.
kalau kamu cerita nggak sih ke teman-teman kamu tentang, maksudnya konflik cerita ini kan sebenarnya common terjadi di umur-umur kamu kan, ya kan, apalagi SMP, SMA gitu. Kamu pernah ngelihat ini kejadian in real life kah? Maksudnya mereka rebutan cewek gitu? Enggak sih, cuman dari kata teman-teman aku sih banyak yang gitu, tapi aku nggak pernah denger langsung. Oke. Kalau kamu, oh iya, ini sambil mungkin kita sekarang talk more about the book gitu ya. Bolehkah kamu ceritain? Kayak tadi kan aku udah sebut tentang Garna dikit gitu. Sekarang kamu bolehkah jelasin dikit, enggak dikit, kenalin ke om-om tante-tante yang ada di sini tentang karakternya, kayak si Baskara tuh orangnya gimana sih sebenarnya, Alina. Karena sebenarnya Baskara tuh juga menarik loh. Dia tuh egois, dia selfish kan. Dia kayak punya anger issue, agak posesif juga sebenarnya, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia selalu mendem, nah gitu. Coba boleh dong ceritain. Itu sebenarnya salah satu kritik saya juga, Kinan. Harusnya karakter itu ditulis di belakang gitu. Karakter nama-nama ini siapa, terus ada description-nya lah gitu. Karena kan sebenarnya nggak banyak ini. Kadang-kadang karena saya generasi kolonial, ada Garna, ada Gavino, nah ini siapa gitu. Harusnya ditulis di belakangnya itu dia ini dideskripsikan lah, terus sama sifat-sifat dia sedikit. Jadi kita kan nulis membaca nggak mungkin dalam 1 jam selesai, beberapa hari. Kadang-kadang udah lupa ini yang mana nih anak gitu. Oke, silakan Kinan. Nah, jadi si Lina tuh orangnya tipe yang kalau udah sayang tuh sayang banget. Tapi sayangnya dia juga labil gitu. Jadi kesana sini mau lah diasuh sama temennya, iya aja gitu. Itu sih. Terus si Garna ini iya yang kayak tadi dibilang. Dia itu kalau udah mau pengen sama satu hal, itu dia ambis banget buat ngejar hal itu. Tapi in the wrong way gitu, dia nggak memakai si sifat ambisiusnya ini dengan cara yang benar. Terus kalau si Gavino ini tuh sebenarnya si Gavino tuh sayang banget sama si Alina, cuman gara-gara si Baskaranya itu temennya ceweknya dari kecil, jadi dia tuh mau ngeganggu gugat juga susah gitu. Iya betul. Terus kalau si Baskara ya itu, dia tuh tipenya yang suka ngegodain cewek, genit, terus aktif juga anaknya. Dia kalau misalkan sayang dikejar sama dia. Tapi ya itu, dikejarnya itu kadang nggak masuk akal gitu. Oke. Iya sih, itu betul. Terus kayak Baskara kan juga terus dia suka punya asumsinya sendiri kan. Maksudnya kan dia waktu dia mutusin Alina sepihak, akhirnya kan sebenarnya dia punya asumsi, dia juga nggak komunikasiin sama Alina, kayak tahu-tahu dia marah terus kita putus ya gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada satu karakter lagi yang dia minor banget sih, cuma ada Aya kan. Iya. Nah Aya nih tiba-tiba deket nih sama Baskara, selama Baskaranya juga lagi Alinanya lagi iya enggak, terus Baskaranya lagi putusin, terus dia mainlah sama si Aya ini gitu. Kalau misalnya yang aku tangkep, Ayanya somehow baper sama Baskara, ya kan? Tapi sebenarnya si Baskara ini nih deket sama Aya, apakah dia benar ada perasaan atau dia waktu itu cuma kayak, gue deket aja sama Aya biar Alinanya jealous. Baskara tuh awalnya gabut doang gitu deket sama Ayanya, jadi kayak mumpung si Alina nggak ada, deket deh sama temen yang lain gitu. Padahal sebenarnya si Aya ini tuh naruh rasa sama si Baskaranya gitu. Terus Baskaranya tuh kayak ya udah dah, Alinanya juga udah mau lagi sama dia, jadi udah aja si Alinanya ditinggalin, si Ayanya ditinggalin. Sebenarnya dari semuanya sebenarnya paling kasihan semuanya kan, dia cuma nemenin Alina putus sama dia, sama pas dia bingung sama Alina. Iya sih. Kalau misal, Om, aku sebenarnya udah sih pertanyaannya. Cuma kalau misalnya Kinan mau jelasin lebih lanjut tentang novelnya. Anyway, aku senang sekali bacanya. Aku tunggu novel kamu selanjutnya ya. Ya, makasih. Makasih. Tadi disebut Nares bahasanya bahasa anak sekarang, ada menyugar. Kayak zaman saya nggak ada kalimat ini. Zaman waktu saya SMP 40 tahun yang lalu nggak ada. Terus ada bahasa-bahasa yang anak sekarang lah gitu. Ambis kayak itu saya nggak ngerti, baru tahu sekarang ternyata. Baru saya Google ini tadi. Iya.
Oke ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Om Hayun. Om Hayun ini teman di UI. Gitu dengan kalimat-kalimat diksi-diksi yang tadi itu loh. Wow, aku suka sih. Ya. Oke, Nares tunggu dulu. Boleh Om. Saya pengen komentar dari Bude Nana ini. Bude Nana dari Banjarmasin, komentarnya. Bude Nana, mohon di open mic-nya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya. Tambah maju, tambah pede, tambah lancar, tambah sukses pokoknya. Nanti novel ketiganya makin bagus ya Kinan ya. Iya, makasih Bude. Iya, dari tadi Bude dengerin Kinan ini udah makin, iya Pak Maris ya, udah beda dari yang pertama kemarin ya Pak. Iya, udah jauh, udah lebih tenang, udah lebih dewasa ini malahan. Iya. Ya mudah-mudahan aja deh selalu ada inspirasi terus ya Kinan ya untuk menulis. Bude aja belum pernah tuh nulis cerpen aja dulu nggak bisa. Padahal langsung bapaknya langsung, tapi ini nurun ke cucu kesayangan ke Kinan sama Juwita. Tapi Bude Nana dulu pernah terima surat cinta dari Pak D belum waktu zaman dulu? Iya pasti. Cuma kecil. Dilempar-lempar begitu. Kertas kecil dilempar, ada tulisannya satu kalimat, jadi makanya nggak bisa. Oh iya. Iya, yakinan ya, pokoknya tambah sukses, Bude ikut bangga, ikut seneng. Tadi Bude, wah Kinan itu udah beda dari yang kemarin. Wis pokoknya sukses ya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu, pokoknya nanti kalau makin sukses Bude pasti bangga banget gitu ya. Ya. Sudah Pak, monggo yang lain. Di Banjarmasin gimana Bude Nana? Tadi saya dapat berita ada tongkang yang kandas ini, jadi malah belum atau enggak sih? Belum tahu beritanya Pak, belum. Ini ada tongkang saya terhambat karena di depannya ada kandas, jadi pada Banjarmasin lagi. Apa sekarang musim kemarau atau musim hujan sih, Bude Nana? Kadang-kadang masih hujan, tapi ya panas. Memang lebih panas daripada di Jawa. Oke, Bude Nana, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu semuanya. Saya pengen komentar satu lagi dari Bude Tiwi ya. Panggilannya gimana, Kinan? Ini yang di Ponorogo Bude Ani. Bu Dokter ya. Bisa kasih komentar enggak? Atau mungkin belum ya? Oke, kalau belum saya pengen komentar dari Mama Kinan ya, Mama Mia ya. Panggilannya gimana ini? Ya, Mama. Mama ya. Mama, mohon masuk. Silakan. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam, Mama Cantik. Banyak Om Arius sudah membuat wadah untuk anak-anak muda ya yang tertarik sekali sama dunia menulis. Yang saya sendiri juga, menulis paling. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya ini, Kinan. Ya, ada di sini yang di halaman 44 di awal kisah ini, ya. Ini ditulisnya untuk Baskara. Terima kasih telah mencintaiku begitu dalam. Walaupun ku balas dengan mencekam. Wow. Bisa dijelaskan, Kinan? Mencekam seperti apa itu? Ya, perasaannya, maksudnya di situ perasaannya mencekam gitu. Antara dia mau atau enggak gitu. Jadi dia terasa tercekam oleh ketidakpastian mereka gitu.
Jadi perasaan mencekam itu oleh perasaannya sendiri gitu ya, dengan ketakutan-ketakutan dan perasaan-perasaan ketidakpastian gitu ya, Kinan. Oke, iya. Gimana perasaannya menulis novel yang kedua ini? Senang sih. Senang gitu, bukan gara-gara pengen kucing? Bukan. Itu termasuk. Jadi kita nulisnya semangat, 2 minggu selesai. Oh gitu, iya. Terima kasih sudah memaknai hari dengan lebih bermanfaat ya. Semoga di kedepannya lebih baik ya. Masukan dari Bude Nana, Bude Aning, terus Om Marius juga siapa tadi Mbak Nares itu nanti di ini ya, dimasukin. Oh berarti aku harus begini nanti kedepannya lebih baik lagi. Apa yang harus lebih perhalus, apa yang harus dimasukkan gitu ya, seperti yang tadi itu nama-namanya harus di belakang supaya orang sepintas baca oh ngerti gitu ya. Oke, sukses terus Kinan, terima kasih Om Marius ya. Mama Mia ini saya pengen tanggapan, Kinan nulis ini disuruh nulis atau memang maunya sendiri? Mau sendiri sebetulnya Om. Cuman itu kadang nulisnya itu nggak fokus. Jadi nulis satu judul, lari lagi ke judul lain gitu. Banyak sekali itu. Memang dia hobinya nulis. Kalau udah nulis sampai jam berapa malam itu luar biasa, nggak bisa ini. Nah kemudian saya bilang kalau kayak gini kamu nggak akan kelar-kelar sampai kapanpun juga. Coba dipilih mana yang lebih menurut kamu menarik, itu yang kamu kerjakan lebih dulu gitu. Setelah itu ya biasalah Om, namanya anak-anak kan banyak tawar menawarnya gitu. Akhirnya kan sudah lama mau kucing gitu. Oke kalau misalnya itu kelar nanti boleh pelihara kucing gitu. Cuman simpel gitu aja. Tapi tidak disangka 2 minggu selesai. Gitu Om. Oke, nah Mama Mia ini sarjana hukum dan sarjana pendidikan ya. Jadi ternyata pendidik juga. Apa itu yang mempengaruhi Kinan juga menjadi penulis? Aduh, mungkin kebetulan Kinan itu orang rumahan gitu Om. Jadi selama pandemi ini jarang kemana-mana, terus mungkin hobinya juga menulis. Nah, dengan sendirinya aja Om mengalir begitu saja gitu. Tapi memang saya ngasih Kinan gunakan waktunya seproduktif mungkin seperti itu. Ya yang umum dilakukan oleh ibu-ibu yang lain mungkin. Oke. Baik, terima kasih Mama yang sudah motivasi Kinan menjadi penulis. Terima kasih. Di sini ada Dr. Sumbo. Halo, Dr. Sumbo. Halo, Dr. Sumbo, apakah monitor? Halo. Ndoro. Nah, ini kita terima kasih ada seorang pakar. Jadi Dr. Sumbo ini beliau adalah dosen komunikasi visual dari ISI Jogja. Nah, beliau ini baru membuat buku juga sama kayak Kinan, cuman bukunya ini lebih ke bukan novel, ini buku menarik juga, warnanya merah seperti ini. Judulnya Perancangan dan Pengkajian Desain Komunikasi Visual. Nah, ini bukunya berapa halaman ini? Cukup tebal, hampir 300 halaman. Cetakan pertama ini Pak Dokter ya. Cetakan pertama, pertama ya, Yogyakarta 20 Februari 2020. Tapi bukunya cukup oke, banyak gambar-gambar, kemudian banyak petuah. Nah,
saya ingin tanggapan, ada dua hal yang perlu saya tanyakan. Pertama adalah bagaimana ini Pak Dr. Sumbo ini sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang seniman budayawan dari Jogja, fenomena anak-anak muda seperti ini, seperti Kinan yang berusaha untuk eksis menulis novel, membuat karya, ini dari sisi desain komunikasi visual, apakah ada pandangan atau ada saran? Kemudian yang kedua, mohon diceritakan diisi sendiri ini sepertinya apa? Karena ini kan ada benang merah ya. Ini Kinan ini industri kreatif, dia menulis buku. Nah, kalau ini masih SMP, kelas 3, SMP 7, Bandung. Nah, kalau diisi sendiri seperti ini, apakah ada jurusan atau hal-hal yang terkait dengan penulisan buku ini? Mohon Pak Dokter untuk menyampaikan pandangannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Ndoro Marius. Kinanti arum ning tias. Arum itu bau yang harum, tias itu hati. Kinanti itu bunga. Ya, jadi kira-kira itu adalah nama itu sudah membawa berkah, dan memang sejatinya Kinanti ini sudah mampu mengharumkan jagat penulisan, terutama untuk anak-anak generasi alfa yang dia tidak suka menulis. Suka berimajinasi tetapi tidak suka menulis. Nah, Kinanti arum ning tias ini adalah hatinya yang selalu mewangi, ini harus ditebarkan ke seluruh jagat raya. Ya, jangan pedulikan dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua yang tidak bisa menulis. Ya, tadi apa yang dikatakan tadi saya sebenarnya nggak sepakat semua gitu. Karena akan merubah dia. Dia itu sudah punya bentuk, kenapa harus dibentuk lagi? Seorang Putu Wijaya itu kalau nulis nggak pernah bisa selesai. Jadi dia punya ide, pasang mesin tik. Dia punya ide, buka komputer. Begitu seterusnya. Bahkan di dalam satu kesempatan perbincangan saya dengan beliau, itu dia menyelesaikan tulisannya itu lompat-lompat. Artinya dari tulisan pertama, pindah ke mesin tik berikutnya ke tulisan kedua, dan seterusnya. Jadi enggak apa-apa. Jangan dipaksakan harus selesai. Di otak manusia itu ada yang disebut dengan theater of mind. Imajinasi tulisan itu akan divisualkan oleh si pembaca tulisan itu. Makanya tadi siapa naras itu kan kebingungan merespon pemikirannya Kinanti. Ya kalau kebingungan, anak-anak generasi alfa itu kan komentarnya cuma keren. Nggak asik itu jadinya. Kinanti justru malah ketawa-ketiwi aja. Ini ya orangnya lebih tua, tapi kok komennya kayak gini, bikin noise aja, mengganggu. Maka kemudian seorang penulis, pada saat Anda menulis, tidak usah pedulikan siapapun, bahkan orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya memang penulis hebat gitu ya, bolehlah Anda menjadi mentornya. Tapi kalau enggak, akan mengganggu konstruksi imajinasi Anda. Ya, maka biarkan saja. Ketika dikatakan bahwa ini kamu harus selesaikan dulu. Ya suka-suka saya atau enggak selesai, enggak apa-apa kok. Kan targetnya bukan target deadline sebagai sebuah berita. Ya, nah hal ini selalu saya sampaikan ketika saya menjadi mentor atau pada pelatihan-pelatihan penulisan kreatif. Yang namanya menulis kreatif itu termasuk diantaranya adalah menulis karya sastra atau karya seni seperti yang dilakukan oleh Kinanti arum ning tias ini, menurut saya adalah hal yang menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi orang lain itu selalu ingin mengarahkan, ingin mengubah jalur yang sudah dibuat oleh mereka itu. Seperti Om Marius tadi kan juga harusnya, kenapa pakai harusnya gitu loh? Ya biarin aja, nggak perlu pakai
glosarium segala macam nggak penting. Wong ya yang membaca itu juga tenang-tenang saja, ya biarkan saja si tokoh-tokoh itu mengembara di otaknya si orang yang membaca itu yang senada dengan pemikiran atau aura atau chemistry atau kimia yang ada di benak itu. Kalau kita unsur kimianya berbeda, ya jangan masuklah memaksakan untuk mengubah, jadinya butek atau malah meledak. Kasihan. Kasihan si orang seperti salah satunya Kinanti atau Kinanti Arum Ningtyas ini. Hal yang berikutnya juga yang agak mengganggu adalah redaktur cerpen atau redaktur atau editor, kalau itu katanya nanti harus diterbitkan oleh pihak penerbit, itu juga akan mengganggu atau mengubah itu. Jadi kalau orang-orang seperti Kinanti ini ada baiknya bukunya sendiri supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang kaitannya dengan kapitalisasi, hal-hal yang kaitannya dengan industri penerbitan dan karena nanti usianya menginjak SMA akan berubah itu diksi. Pak siswa akan berubah juga diksi. Ya, biarkan saja, jangan ditargetkan gitu. Seperti halnya orang menggambar pada saat masih anak-anak, masih balita di bawah 5 tahun, itu gambarnya adalah gambar yang sesuai dengan bahasa visual yang dia miliki. Tetapi kemudian ketika masuk sekolah harus ada perspektif, harus ada titik pandang, menggambar gunung itu dengan dua segitiga, yang tengahnya harus ada matahari, harus ada perspektif, dan seterusnya. Itu mengganggu imajinasi dari si anak. Ya, ketika imajinasinya anak itu diganggu oleh orang-orang yang katanya tahu tentang anak, tapi sejatinya dia tidak tahu tentang apa-apa tentang si anak itu, yang terjadi adalah si anak tidak berani untuk mengimajinasikan, bahkan mengekspresikan, mengimajinasikan aja nggak berani, takut salah. Karena ada aturan-aturan yang menyatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Maka kemudian kepada anak-anak semacam itu dia memilih untuk sekolah sendiri, tidak ikut di sekolah formal. Nah, itu komentar saya kepada Kinanti. Generasi kolonial seperti saya lebih tua sih daripada Om Marius ya, daripada Ndoro Marius. Saya lebih kolonial kuadrat gitu ya. Ya, itu susah untuk masuk ke dalam gaya bahasanya si anak-anak generasi alfa. Cara yang paling gampang dilakukan adalah ya kita mengubah diri kita menjadi anak-anak generasi alfa. Beruntung saya jadi dosen ya, setiap saat ketemu dengan orang yang usianya setiap tahun itu usianya semakin muda, dan saya semakin tua. Pada posisi ini kemarin sudah saya sampaikan, orang tua ini, mentor atau guru, harusnya itu memposisikan diri bukan sebagai pelaku yang ingin mengubah si generasi milenial atau bukan ketuaan kalau generasi milenial, si generasi alfa atau generasi Z ini. Generasi Zoom atau generasi rebahan atau generasi diam. Di dalam diamnya Kinanti ini dia bergerak sedemikian rupa dan jadilah dalam hitungan 2 minggu selesai menjadi karya yang spektakuler. Ya, tinggal itu nanti akan mendapatkan akan mendapatkan respon dari pembaca atau tidak. Tapi hal itu baru setelah selesai menulis novel, baru dikomunikasikan, baru dikapitalisasi. Tapi pada saat menulis novel, tidak usah dikapitalisasi, menulis apapun tidak usah perlu berpikir tentang kapitalisasi, tidak perlu berpikir tentang komunikasi, baru setelah itu di framing untuk ke industrinya. Nah, itu teori keahliannya Om Marius, Ndoro Marius itu menjadi luar biasa. Baik, menjawab pertanyaan yang kedua, di Institut Seni Indonesia itu ada paling tidak 3 fakultas. Fakultas Seni Rupa, di mana saya mengajar, Fakultas Seni Pertunjukan, dan Fakultas Seni Media Rekam. Di Fakultas Seni Pertunjukan ada jurusan teater. Di Fakultas Seni Media Rekam ada jurusan televisi, ada jurusan fotografi, dan ada D3 animasi. Kalau di
jurusan desain komunikasi visual tempat saya mengajar ada mata kuliah yang namanya storytelling. Kalau di teater tentu ada penulisan naskah. Di media rekam, televisi, fotografi, dan animasi tentu juga ada storytelling. Ketika ditanyakan apakah ada ruang-ruang untuk menulis semacam itu, ya yang saya sebutkan tadi adalah ruangnya. Untuk menjadi penulis naskah, naskah apapun, naskah sandiwarna, naskah film, naskah sinetron, dan segala macam. Lah tinggal nanti masalahnya adalah bagaimana tulisan itu, apakah tulisan itu hanya mengabdi kepada clickbait, tulisan itu mengabdi kepada kepentingan iklan, atau tulisan itu memberikan ruang-ruang kontemplasi kepada si pembaca atau si penonton acara itu. Nah, untuk Kinanti saya pikir janganlah dibebani hal-hal yang katanya dengan kontemplasi. Ya biarkan aja lah membayangkan cinta-cintaan, punya pacar, kemudian makan enak, kemudian hidup di dunia yang tidak macet dan segala. Biarkan saja semacam itu, tidak usah diberikan beban yang macam-macam. Diksi segala macam itu kan susunan kalimat segala macam itu kan aturan masa lampau. Menulis yang katanya dengan fiksi itu adalah silakan menulis kalau di dalam mengacu pada konteks penulisan karya, menulis teks iklan itu dibuat dengan menulis menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Nah, menuliskannya yang tidak baik dan tidak benar itu adalah bukan SPOK, tetapi bagaimana bahasa iklan itu mampu menyedot, mampu menyihir siapapun yang melihat itu untuk kemudian melakukan aksi. Seperti kasusnya BTS itu misalnya. Ya, kasusnya BTS itu salah satu katanya Doro Doni itu adalah bagian dari kerja kreatifnya Om Marius gitu ya. Ya selamatlah itu sehingga McD kerjasama dengan BTS dan didirect sehingga memunculkan army BTS yang sedemikian rupa. Saya tidak tahu Kinanti akan merespon itu menjadi tulisan-tulisan berikutnya atau tidak, karena saya yakin pasti kamu termasuk generasi K-pop gitu kan ya. Pasti itu meskipun Anda tidak suka tapi menjadi bagian dari itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dengan nada keras karena saya tidak ingin orang-orang seperti Kinanti itu diganggu atau diubah oleh orang-orang yang tidak paham dengan pola pikir dan seterusnya, bahkan termasuk gurunya atau orang tuanya. Mohon maaf untuk hal ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sumbol, luar biasa ini. Nah itu Kinanti, komentarnya orang berilmu sama enggak itu beda, memang beda dengan komentar saya. Karena saya kerjaan tiap hari cari duit. Nah kalau Dr. Sumbo ini, Pak Dokter ini seorang budayawan, dia juga seorang pendidik dan juga seorang praktisi karena beliau sendiri juga banyak buku-bukunya. Tadi poin satu poin yang perlu kamu catat. Jadi Pak Dokter ini aliran seperti Gus Dur. Jadi suatu kreativitas itu akan muncul manakala dibebaskan. Nah, jadi kalau banyak kekangan-kekangan itu ya sudah, yang ngekang itu suruh nulis buku sesuai dengan frame-nya dia gitu. Karena pada saat dikasih kebebasan barulah kreativitas dan potensi kamu itu akan muncul. Ini satu poin malam ini memang bagus. Ini Doro Sumbo ini tarifnya satu kali ngomong $300 ini. Nah, kita terima kasih ini beliau bisa hadir. Oh ya, jangan lupa Kinan, kamu follow Instagramnya Pak Dr. Sumbo, namanya Sumbo Tinarbuko. Itu satu-satunya di dunia. Jadi kamu jangan takut salah karena nama itu unik. Sumbo Tinarbuko itu luar biasa. Ada 4.500 posting dan itu keren-keren gambar-gambarnya keren-keren deh pokoknya. Kamu pasti suka. Baik, di sini ada Pak Ishak ya. Pak Ishak, selamat malam. Ini saya belum kenal akrab, tadi di beberapa grup beliau ini saya lihat ada dari Dikti. Nah ini malah dari Jogja, ini malah yang mendukung. Pak Iska, mohon kesediaannya untuk open mic untuk memberikan tanggapan dari adik kita ini, Kinan.
Halo, Pak Iska? Oh, mungkin lagi tidak monitor. Ada Bude yang dari Ponorogo, Bude Santi Pratiwi ini ya, mungkin masih apa sudah bisa atau masih praktek ini jangan-jangan. Oke, saya persilakan rekan lain yang di sini kalau ada komentar. Nah, ini ada Mas Agung, ini ada papanya ini, Kinan. Mas Agung. Halo. Wah, ini mungkin masih sibuk ini. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa kita tutup ya. Ini sudah hampir 1 jam sesuai rencana kita. Nares, halo Nares. Halo. Nah, Nares sendiri juga mungkin lagi hobi ini. Sekarang pesanan kuenya lagi, Mbak Nares itu pinter bikin kue, Kinan. Jadi pesanannya kemarin Lebaran sampai luar biasa itu. Jadi ini termasuk generasi milenial juga ini. Hebat sekali. Pak Marius, maaf, saya boleh tanya sama Dokter Sumbo? Oh ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, selamat malam Dokter Sumbo. Halo, Pak Dokter, apakah masih monitor? Ya, selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih banyak tadi masukannya. Terus terang, saya sangat menghargai masukannya. Saya mau tanya, dokter. Nah, saya bukan dokter. Kenapa? Saya bukan dokter. Dokter, Masya Allah. Maaf. Maaf. Masa nggak bisa nyontek? Saya bisanya disontek. Maaf, aduh ini saking gugupnya berbicara dengan seorang dokter. Jadi ya beginilah. Maaf, saya mau tanya tadi yang saya bilang itu kalau kebetulan Kinan gitu ya menulis yang loncat-loncat gitu dari judul satu ke judul lain terus dan lain-lain itu gimana ya dokter, maksudnya dokter ya panggil Mas atau Pak aja, nggak usah Dok. Ya, ini udah kayak anjing kalau udah Dok. Baik Pak Sumbo. Ya, jadi gimana saya selaku orang tua harus memotivasi Kinan seperti apa gitu? Nggak usah dimotivasi, Bu. Nggak usah dimotivasi, kasih makanan yang enak, kasih ketenangan, jangan diperintah-perintah untuk nyapu, untuk bersihkan ruangan dan segala macam. Oh, gitu. Senang sekali. Ya, jadi hadirlah sebagai temannya, jangan sebagai ibunya, sebagai mamanya, apalagi sebagai juragannya. Bebaskan dia, karena saatnya dia akan tahu kapan harus mandi, kapan harus makan, dan saatnya dia akan menolak, nggak mau makan, nggak mau ini segala macam ketika moodnya ada. Jangan rusak anak Anda, Bu. Kasihan, dia potensi luar biasa. Itu Intan, salah satu Intan yang ada di Indonesia. Dia yang akan menyelamatkan terpuruknya literasi generasi alfa. Ya, terus kemudian ketika lompat-lompat, yang sudah ada contohnya saya sebutkan tadi, seorang Putu Wijaya, dia sarjana hukum seperti Anda, ya, tetapi dia kemudian hidup sebagai pengarang, sebagai penulis. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan judul atau tema itu seketika. Dia akan lompat-lompat karena yang namanya ide, yang namanya otak itu nggak pernah linier. Otak itu selalu lompat-lompat sedemikian rupa. Ya, otak itu selalu melompat-lompat demikian rupa, dan lompatan-lompatan yang sedemikian rupa yang kemudian disebut ide. Ketika ide di-framing oleh orang yang memiliki kuasa atas si pemilik ide itu, yang terjadi ide itu hilang. Ketika ide hilang, itu maka sebuah malapetaka dari orang yang memiliki ide. Itu Kinan ketawa ketiwi itu. Itu sebenarnya kan dia mendapatkan pembelaan dari Pak Sumbo. Selama ini kan selalu diatur sana sini segala macam ingin dijadikan di framing seperti keinginan ibunya, mamanya, uminya atau papanya dan segala macam.
Orang-orang seperti Kinan itu adalah orang yang hidup bukan di zamannya, tapi dia adalah tipe avant-garde. Bahkan kalau dalam perspektifnya Doro Marius, dugaan saya seorang Kinanti ini adalah menjadi bagian dari reinkarnasinya Ronggo Warsito. Nah, itu harusnya ibu sangat berbahagia, jangan diubah, Bu. Jangan diubah, termasuk selera warnanya jangan diubah dengan atas nama adat istiadat atau kenormalan yang Anda yakini, karena kenormalannya Kinanti itu berbeda dengan kenormalan orang tuanya. Cuma dia menghormati ibu saja, nggak protes gitu. Ya, saya khawatir kalau dia sampai protes, kemudian dia keluar dari lingkungan ibu nanti yang akan nangis meraung-raung gitu. Karena orang-orang keren gitu, perlakuannya itu akan berbeda. Kecantikannya akan berbeda, pola berpikirnya, bahasanya, imajinasi, keinginannya, bahkan akan selalu terjadi konflik dengan ibu. Wah, ini saya konsultasi psikologi gratis ini. Dengan Doro Marius ini. Ya, nah, maka kemudian biarkan Kinanti ini membentuk dirinya sesuai dengan keinginan. Karena kalau saya melihat wajah dia, Kinanti ini auranya, usianya, rohnya itu lebih tua daripada ibu. Serius, lebih tua daripada ibu. Ya, karena apa? Orang yang sudah melewati masa reinkarnasi itu adalah proses hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Cerita-cerita, pemikiran yang dia kerjakan, yang dia pikirkan itu ibu nggak level. Ya, ibu nggak level. Ini saya jawab karena pertanyaan Anda loh ya. Bukan saya ingin merendahkan Anda, tidak, tapi ini adalah realitanya. Realitanya ketika saya nggak melihat apakah dia, karena ini desainnya adalah ada unsur-unsur indigo, apakah Kinan ini juga memiliki unsur indigo? Ya. Saya nggak tahu apakah Kinan itu indigo atau tidak, saya nggak bisa baca, tapi yang saya baca dari raut wajahnya adalah Kinan itu reinkarnasi, barangkali reinkarnasinya Ronggo Warsito, barangkali. Tapi dia adalah hasil reinkarnasi, terbukti dia sudah punya modal sosial yang luar biasa, di atas rata-rata dari anak seusia dia. Berbahagialah ibu, jangan diubah menjadi bentuk yang Anda inginkan, dan itu akan menyiksa jiwa raga dan proses reinkarnasi Kinan berikutnya pada kehidupan yang akan datang. Ya. Ya, terima kasih Pak Sumbo masukannya. Ya, siang sabar saja Bu. Kalau Kinan ngeyel itu yang sabar gitu kan ya. Karena Anda dianggap nggak level sama Kinan dalam pada titik tertentu, karena pengalaman dia lebih banyak daripada pengalamannya ibu. Di kehidupan dia yang lampau, dia itu lebih dahsyat daripada di kehidupan ibu yang lampau. Begitu, maka ibu dengan suami mulai hari ini saya berharap bisa memanage putri kebanggaan ibu itu Kinanti Arum Ningtyas itu agar sesuai dengan nama dan doa yang Anda berikan. Jangan namanya semacam itu, kemudian auranya semacam itu Anda ubah. Ya mohon maaf kalau Anda ubah, jadi ibu adalah jahat, durhaka pada anaknya. Iya, jangan sampai ya Pak. Bukan anak durhaka pada ibu, tapi ibu durhaka pada anak. Itu terjadi era sekarang itu disebutnya kebun nusu gudel. Kita harus belajar pada anak muda. Nggak usah malu kita belajar pada Kinan. Ya, nggak usah malu gitu. Karena Anda itu termasuk menjadi suami istri yang dipilih oleh Tuhan untuk merawat, mengembangkan Kinan. Dan Kinan jangan GR dengan apa yang saya sampaikan ini. Kamu harus betul-betul bisa merepresentasikan
antara badan dengan roh dan pikiran yang ada di dalam tubuhmu. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini dengan hidupmu yang ngawur gitu kan. Ya, karena begitu Anda salah melangkah, Kinan, atau orang tuanya Kinan, hidup ini nggak akan pernah bisa kembali lagi. Betul. Padahal Anda sudah masuk pada tahapan reinkarnasi, menjadi lebih baik lagi daripada kehidupan masa yang lampau. Nah, itu kira-kira itu di rumah saya ada bakso lewat itu sehingga masuk suaranya. Waduh. Begitu ibunya Kinan, Ibu Mia. Ya, mohon maaf ya atas jawaban saya yang sangat terus terang ini karena membawa nama Tinar Buko itu terbuka. Ya, kadang-kadang juga nyampluk sana nyampluk sini, terutama yang sering kesampluk Doro Marius itu. Terima kasih sebelum mohon maaf ya jika tidak berkenan. Matur suwun Doro Sumbo. Jadi Pak Sumbo ini memang seorang komentarnya tajam dan ini yang kita butuhkan. Jadi kita butuh kritikus bukan yang hanya memuji terus, bukan gitu. Nah, ini tarifnya udah naik. Kalau tadi $300 ditambah pertanyaan bisa $500 ini kalau ngundang beliau ini. Luar biasa. Jadi Doro Sumbo ini udah biasa, pernah saya undang webinar itu satu yang tanya moderator pun diomelin semua sama beliau ini, tapi it's okay, itu bagus gitu. Itu bagus. Jadi kita tidak perlu orang yang selalu memuji. Tadi bagi Kinan itu juga banyak hal kalau terlalu tadi menyia-nyiakan waktu nanti juga akan rugi sendiri kan. Nanti Kinan ini udah menjadi artis YouTuber ini sebenarnya gitu. Nah, udah karya-karyanya pasti nanti akan addiction akan terpicu untuk menulis yang kedua, ketiga, keempat. Nah, tadi Dr. Sumbo kan sudah memberikan ancer-ancer ini fenomena BTS itu gimana menurut kamu. Nah, itu bisa jadi inspirasi tulisan berikutnya. Oke, saya rasa 1 jam Mas Pak Iska apakah masih monitor? Tadi di chat komentar Pak Iska, mohon open mic dan open cam kalau memungkinkan. Kalau tidak, saya persilakan yang lainnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas atensi dan saran-saran. Jadi ini semakin bermutu ya, saya rasa acara kita ya, semakin. Dan terima kasih kepada Doro Sumbo terutama yang bersedia. Tadi memang sengaja saya undang untuk memberikan masukan dan ternyata cukup menggigit. Ini pengalaman berharga malam ini, tolong dicatat tanggal 13 Juni ya nanti. Juga Nares ya, Nares thank you. Nares apakah masih monitor? Tadi sebetulnya saya minta. Masih Om, mohon maaf kameranya. Oke. Wifi-nya error soalnya. Oke, Nares lagi bikin kue ya? Enggak, di rumah kok, di rumah. Oh, di rumah. Oke, Nares ini punya kafe juga, dia lagi buka dimsum, tapi hanya Sabtu Minggu. Nah, ini anak muda sekarang kreatif memang. Tadi seperti yang dibilang Dr. Sumbo, sekarang kita sudah nggak bisa ngikutin gitu. Kita bisanya cuman, oh ini nggak enak, ini onde-ondenya begini, tapi suruh bikin juga nggak bisa. Nah itu, ini sudah, dan ini berkah juga dari COVID. Dengan adanya COVID ini kita bisa berkomunikasi dengan Dr. Sumbo, dengan Mama Mia, dengan Kinanti, dengan Nares, di mana kalau tidak terjadi COVID, tidak ada Zoom, kita tidak bisa begini. Bayangkan kita mesti harus ke Jogja ketemu dengan Doro Sumbo, kita mesti harus ke Bintaro ketemu dengan Nares. Kita mesti harus ke Bandung ketemu dengan Kinanti, which is itu tidak mungkin. Bedah novel terus kita ngeluarin uang berjuta-juta, ngeluarin biaya transportasi, kemudian bayar hotel hanya untuk ikut seminar novel, nggak mungkin. Gitu. Hanya untuk seminar-seminar bisnis yang menghasilkan duit banyak. Kita bisa traveling, ngadain pembahasan buku. Nah ini juga yang tidak juga kita alami di generasi saya maksud saya. Nah ini Kinanti dan teman-teman. Makanya saya pesan terakhir saya, tolong event seperti ini diajak teman-teman kamu. Guru-guru kamu kalau perlu kamu tulis undangan. Kita pengen ngerti bagaimana. Kan ini mesti harusnya kita malu dong ya. Dari Jogja
seorang dosen top aja mendukung kamu. Kok bisa teman kamu, guru kamu? Nah, ini agak aneh, makanya saya aneh kan tadi di awal, ini mestinya Nares pun dia juga mendukung kamu, padahal dia seorang milenial profesional dan juga seorang mulai usaha juga sibuk. Ini mesti harus apa namanya diperhatikan juga. Jadi Kinan tolong nanti kalau novel ketiga kan saya udah bikin flyernya kan satu minggu sebelumnya. Nah itu mohon kamu bikin aja di print kalau perlu kepala sekolahnya, gurunya resmi ke dirjen ke kepala dinasnya juga nggak apa-apa, diundang aja. Mungkin jadi biar ini menjadi satu budaya juga gitu. Kita perlu seperti kamu harusnya diundang dalam event-event lain dan saya yakin orang seperti kamu masih banyak di luar sana. Artinya yang berpotensi itu banyak. Nah, kalau semakin berkumpul, kolaboratif intelijen itu akan muncul kalau kita bisa mengumpulkan dalam satu wadah. Oke, saya rasa cukup komentar saya, jauh ya komentar saya dengan Pak Sumbo beda banget ya. Kalau Pak Sumbo ini wah orangnya memang kerjanya itu gitu. Keahlian beliau ini memang seorang yang budayawan, spiritualis juga. Jadi beliau memahami dan mempelajari hal-hal potensi-potensi yang ada di setiap orang. Sehingga memang beliau cocok di event-event seperti ini dan masukan tadi sangat berharga sekali. Mohon Kinan dicatat dan ini YouTube ini akan kita live-kan, nanti recordingnya kita upload sehingga bisa menjadi pembelajaran atau menjadi contoh bagi rekan-rekan milenial kamu. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Mohon izin apabila tidak ada yang komentar, Bu Denana, Mama Mia, Nares, Pak Dr. Sumbo, Mas Agung, ada dan rekan-rekan yang lain. Saya rasa sudah cukup. Kita tutup malam ini dengan ucapan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nares. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Iska, selamat malam Pak Iska. Nanti lain kali join Pak Iska ya. Komentar. Ya, insya Allah. Matur suwun, ini waktu sudah 1 jam lewat. Baik, terima kasih. Izin untuk menutup acara ini.